Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa ketemu dengan teman-teman anak-anak muda di Qatar. Tadinya saya membayangkan speech di Qatar itu pakai bahasa Arab. Ternyata di sini Qatar rasa British ya. Jadi agak-agak mirip dengan di New Zealand. Ini kalau kata orang Sunda bahasa Inggrisnya lekoh. Tahu lekoh? Lekoh is ya, Masya Allah, Alhamdulillah, surprise bisa melihat anak-anak muda Indonesia di Qatar yang keren apa? Cool ya. Dan ini adalah wajah Indonesia. Dan ini adalah wajah Indonesia di masa yang akan datang. Karena sejak pertama saya membuat komunitas atau movement pergerakan anak muda di Bandung yang tadi dijelaskan pemuda hijrah atau nama lainnya adalah SIF yang ada di komputer, artinya pindah atau geser, hijrah. Saya sadar Indonesia 2020 sampai 2030 sekian akan didominasi oleh anak muda. Disebut dengan istilah bonus demografi. Jadi rata-rata anak muda. Kebalikan dari Jepang. Jepang 2020 justru akan mengalami minus anak muda. Sekarang ada gap antara anak muda dengan orang tua. Dan anak-anak muda Jepang itu banyak yang galau. Tahu galau? Apa galau bahasa Inggris? Ya gitulah pokoknya. Banyak anak-anak muda yang di Jepang yang galau, sehingga tingkat kasus bunuh diri di Jepang itu cukup tinggi. Yang saya tahu dari teman-teman yang tinggal di sana sekitar 20 tahun. Tingkat bunuh diri di Jepang itu salah satu yang tertinggi di dunia, seperti di Korea Selatan. Padahal kehidupan mereka itu udah nyaman. Mereka mendapatkan fasilitas dari pemerintah hampir perfect. Semuanya dapat, kesehatan, jaminan sosial, segala macam. Hanya mungkin yang mereka tidak dapatkan itu adalah spiritual. Yang mereka tidak rasakan itu adalah ketenangan di dalam hati, kepuasan batin. Kalaupun mereka sesaat merasakan sensasi batin yang kita kenal dengan percintaan sebelum waktunya, ternyata justru percintaan sebelum waktunya, mulai ada rasa tertarik kepada lawan jenis sebelum waktunya, itu menjadi masalah baru dalam kehidupan mereka dan biasanya berakhir dengan insiden bunuh diri. Bahkan ketika kemarin sebulan yang lalu saya ke Jepang, di sebelah hotel saya tuh pas lagi pulang, saya habis main snowboard di salah satu spot snowboarding di Jepang. Pas baru pulang malam, ada crowd rame, polisi segala macam. Ternyata ada insiden bunuh diri dengan cara menabrak kereta. Bukan ditabrak kereta,
menabrak kereta. Jadi ada kereta lewat, dia nabrak sehingga dia meninggal. Dan sebagian besar kasus bunuh diri ini adalah depresi atau putus cinta segala macam. Ini terjadi di Jepang dan juga terjadi di Korea. Bahkan di Korea, kata teman di sana tuh, di beberapa sungai di Korea, di pinggir-pinggir sungai itu dituliskan quote tentang motivasi hidup, bahwa hidup itu indah, bahwa hidup itu nikmat, bahwa keluarga itu mencintai kamu, kamu tidak sendiri. Quote kayak gini tuh ditulis di pinggir sungai. Untuk apa? Untuk mencegah orang yang mau bunuh diri di sungai. Karena di Korea itu cara favorit bunuh diri itu adalah dengan loncat ke sungai, terutama di puncak musim dingin. Jadi kemungkinan masuk ke sungai, kemudian kedinginan, meninggal. Gak enak. Ada yang pernah mencoba? Ya, jadi di Jepang, di Korea, yang kita pikir, atau saya mungkin ya, berpikir selama ini negara yang kehidupannya sudah nyaman. Bahkan di New Zealand tuh family life yang paling nyaman, salah satunya tuh di New Zealand. Walaupun kosnya paling tinggi juga, kehidupannya mahal, tapi bisa dibilang salah satu negara dengan kenyamanan kehidupan keluarga yang paling tinggi di dunia. Tapi ternyata ada kegersangan, ada kekosongan yang cukup besar, ada lubang besar di dalam jiwa mereka, sehingga membuat mereka tetap mengeluh, membuat mereka gampang berputus asa, membuat mereka banyak melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang gak masuk akal. Termasuk kalau di New Zealand itu, maaf, pernikahan sejenis itu dilegalkan. Laki-laki menikah dengan laki-laki kan geli ya, geli apa? Gimana gitu. Perempuan juga kayak gitu, aneh gitu. Itu terjadi di New Zealand yang negaranya katanya maju, yang negaranya makmur, yang orang-orangnya educated, tapi ternyata melakukan hal-hal yang di luar logika sederhana, logika normal, logika wajar, logika yang benar. Kenapa bisa terjadi di beberapa negara? Saya mungkin gak lama di sana, cuma seminggu setengah. Tapi saya berdialog dengan beberapa teman-teman yang lama tinggal di sana. Mereka bilang, Ustadz melihat negeri ini nyaman, orang-orangnya terfasilitasi hidupnya, rumah-rumahnya bagus, pendapatan atau penghasilan mereka tinggi, tapi Ustadz tidak tahu kalau mereka itu stresnya luar biasa. Mereka itu mengalami guncangan jiwa yang luar biasa. Kalau di Indonesia kayak gitu wajar. Soalnya di Indonesia orang lapar ya, orang miskin, orang pendidikannya rendah, wajar kayak gitu. Cuman alhamdulillah 3 tahun terakhir udah berubah. Wajah anak muda Indonesia sudah berubah 3 tahun terakhir. Tadi sempat dijelaskan seperti apa movement saya di Bandung. Salah satunya adalah menghijrahkan anak-anak geng motor. Teman-teman tahu geng motor? Ada 2, ada klub motor, ada geng motor. Kalau klub motor itu komunitas yang senang dengan jenis motor. Misalnya klub Harley, klub Royal Enfield, klub Triumph, klub motor-motor yang tertentu itu klub motor namanya. Senangnya kalau kata orang Sunda memotoran. Apa memotoran? Ya gitulah. Naik motor touring lah, touring ternyata. Jadi senangnya tuh touring, itu memotoran. Tapi ada yang kedua selain klub motor, namanya geng motor. Nah kalau geng motor ini, dia bukan senang dengan jenis motor, senangnya tarung, kriminal. Mereka begal itu merampok orang di jalan, mereka memeras, mengambil barang orang di jalan, menyakiti orang, sampai membunuh orang di jalan, di tempat-tempat yang sepi, malam kayak gitu. Ini namanya begal di Indonesia. Ini dilakukan oleh beberapa anak-anak geng motor. Yang di Bandung itu ada 4 geng motor terbesar di Indonesia. Satu geng motornya personelnya sekitar 60.000. Ada 240 sampai 250.000 orang.
Anak-anak SMP, SMA tergabung dalam geng motor. Alhamdulillah, sekarang mereka sudah berubah, hijrah. Mereka mulai rajin ngaji, gak gampang putus asa. Kan kriminal itu ekspresi dari keputusasaan. Udah bingung mau ngapain. Mereka tidak gampang menyakiti orang lain, tidak gampang melakukan hal-hal yang negatif seperti bunuh diri. Kenapa? Karena sudah hijrah. Jadi ada satu hal, teman-teman, yang kita butuhkan dalam hidup kita. Selain entertain anak-anak muda di Qatar ngapain? Kalau di Bandung entertain kita tuh nongkrong di kafe. Entertain kita itu main skateboard. Saya main skate sama anak-anak skate. Saya kalau lagi ada ombak main surfing. Kalau ke daerah-daerah yang salju main snowboarding. Kalau di gunung main longboard. Terutama saya sering main surfing, ada ombak itu kalau setelah dimarahi istri. Itu saya cari ombak. Kenapa? Pelampiasan. Jadi istri marah ke saya cari ombak. Ombak gulung saya dong gitu ya. Jadi ombak menggulung saya sebagai, cuman saya gak berani bunuh diri. Takut di nerakanya lebih sakit ya. Dan di neraka itu orang akan disiksa dengan jenis yang dia lakukan dalam bunuh diri. Dan saya lakukan beberapa olahraga ini entertain. Jalan-jalan, ke mall, gathering, terus olahraga, sepeda, lari, skateboard, apapun. Bukan hanya itu yang kita butuhkan dalam hidup. Bahkan kalau kita hanya mengandalkan entertain untuk kita bisa bahagia, itu modalnya besar. Dan gampang bosannya. Boringnya itu gampang banget. Kenapa? Karena yang namanya nafsu kita itu gak akan pernah merasa puas. Kalau kita udah pernah merasakan ini, pengen lebih. Ingin sesuatu yang lebih, pengen lebih lagi, pengen lebih terus. Ini kalau kita pengen bahagia dengan cara mencari entertain, mencari hiburan. Boleh, tapi bukan hanya itu. Atau dengan percintaan. Justru lebih banyak mana lagu jatuh cinta dengan lagu putus cinta? Banyak lagu putus cinta. Lagu putus cinta itu lebih viral, lebih populer di antara anak muda daripada lagu jatuh cinta. Jatuh cinta sebentar, putus cintanya lama. Akhirnya gara-gara putus cinta gak bisa move on. Kemudian mereka menjadi orang yang menjadi orang yang tidak produktif, hidupnya gak bahagia dan seterusnya. Kalau mengandalkan masalah percintaan, jangan khawatir, akan ada waktunya nanti. Pacaran gimana Ustadz? Pacaran boleh setelah nikah. Pacaran, #pacaran tidak haram. Tapi di bawahnya setelah nikah. Sekarang gak usah pikirin pacaran. Karena pacaran sebelum nikah itu sama dengan kecewa, patah hati, baper. Bahasa-bahasa Indonesia lah ya. Baper tuh terlalu melibatkan perasaannya, emosional yang kayak gitu-gitulah. Nah ini artinya teman-teman, kalau pengen bahagia mengandalkan entertain dan hanya percintaan sebelum waktunya, itu semuanya semu, fata morgana. Terus apa sebetulnya cara yang paling baik untuk kita mendapatkan kebahagiaan? Mengisi hati kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi hati kita dengan Al-Quran, mengisi hati kita dengan iman, mengisi hati kita dengan faith, dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat orang bahagia. Bisa jadi fasilitas hidup kita pas-pasan, tapi kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Bisa jadi uangnya sedikit, bisa jadi fisiknya gak terlalu keren, gak tampan gitu, gak cantik menurut orang lain, tapi dia orang yang paling happy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena happiness bukan fasilitas hidup. Happiness bukan apa yang bisa kita nikmati dalam hidup. Happiness itu bukan dari luar. Happiness itu adanya di sini.
Kebahagiaan seseorang itu adanya di dalam hatinya. Dan hati itu tidak dibahagiakan dengan hiburan. Hati itu tidak dibahagiakan dengan makanan enak. Hati itu tidak dibahagiakan dengan tadi janji-janji. Kalau orang Indonesia nyebutnya gombal. Tahu gombal? Janji palsu. Hati itu dibahagiakan hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bahagia, belajar merasakan surga, tapi kita masih di dunia. Bukan hanya surga kan urusan akhirat. Ternyata surga itu bukan cuma di akhirat, kan ada surga dunia. Di dunia juga kita bisa merasakan surga, bisa menjadi seseorang yang cool, yang keren gitu ya. Apa sih arti keren untuk anak muda? Apa sih ciri anak muda yang paling keren menurut Islam, menurut Allah, menurut Nabi? Dalam persepsi saya pribadi, saya tidak respect dengan anak muda yang orang tuanya kaya dan dia hanya menikmati itu. Itu nggak keren menurut saya. Itu cuma takdir ya. Orang tuanya kaya, dia tinggal di luar negeri, keren. Cirinya cuma 2, sederhana tuh. Pertama, anak muda keren itu adalah anak muda yang dekat sama Allah. Kalau orang tua dekat sama Allah, biasa. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek dekat sama Allah itu wajar. Dan kalau orang tua, kakek nenek rajin ikut taklim, wajar. Dan materi taklimnya apa? Mengingat kematian ya. Kan itu ya, materi taklim buat kakek nenek gitu, orang-orang tua. Kalau anak muda kan merasa hidupnya masih lama. Kenapa saya harus dekat dengan Allah? Justru keren ketika dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia merasa hidupnya nyaman, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia dekat kepada Allah, punya awareness tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupannya. Nah, ini berarti anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu anak muda yang beriman, yang tadi dibacakan di surat Al-Kahfi. Bukan yang tampan, karena kalau mau ukuran tampan, kita masih kalah tampan sama Zain Malik. Maaf. Bukan, Yusuf maksudnya. Yusuf alaihissalam. Teman-teman tahu ukuran tampannya Yusuf alaihissalam? Gimana ukurannya? Cewek ngelihat wajah Yusuf, dia mengiris jarinya dengan pisau buah, itu nggak berasa walaupun udah berdarah. Saking tampannya wajah Yusuf. Jadi Yusuf lewat gitu, Yusuf lagi kayak anak parkur gitu kan. Yusuf lagi ngetrik anak parkur, atau lagi oli dia lagi jalan, lagi ngapain. Yusuf lewat, terus ceweknya lagi motong buah, ngelihat Yusuf, wow, ini cowok keren banget. Terus dia ngiris tangannya, pas dia lihat, kenapa kok berdarah? Gak berasa, saking gantengnya Yusuf. Nah sekarang kalau kita merasa udah ganteng, cara ngukurnya gampang. Tahu jarum pentul? Apa jarum pentul? Nah kasih itu ke cewek, bilang, Mbak tolong tojos. Tusuk. Tojos. Ini bahasa gaul slang ala Indonesia lah ya. Tolong tusuk jari Mbak sambil lihat wajah saya. Kalau sakit berarti saya gak ganteng. Kalau gak sakit berarti saya ganteng. Kira-kira sakit gak? Pasti sakit. Berarti kita pasti tidak masih lumayan, masih mending kalau cuman sakit. Lebih parahnya lagi, pas ditusuk jarinya ngelihat wajah kita, infeksi. Ini kan berarti ada virusnya nih wajah. Jadi ternyata menurut Al-Quran, cowok keren tuh bukan yang ganteng doang. Karena ada yang lebih ganteng daripada kita, yang pastinya Yusuf alaihissalam. Ya mungkin Zain Malik sekitar 1%-nya Yusuf lah. Itu aja udah kayak gitu ya. Hanan Ataki ya 1,5 lah. GR. Atau cewek cantik. Tahu siapa cewek simbol
cewek cantik di dunia? Bukan Cleopatra. Simbol cewek cantik di dunia itu adalah Sarah. Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam. Apa ukuran cantiknya Sarah? Ukuran cantiknya Sarah, cowok ngelihat Sarah pas dia buka cadar, stroke. Ngelihat Sarah kejang-kejang gitu. Saking cantiknya ngelihat Yusuf masih mending, nggak berasa mengiris tangan. Sarah lebih bahaya lagi tuh, ngelihat wajah Sarah, dia kan pakai cadar gitu kan, pakai maskara segala macam lah, tapi cadaran, sehingga makin bikin orang penasaran nih cewek gimana sih. Pas dia buka langsung stroke, lumpuh, nggak bisa gerak. Kenapa? Saking cantiknya Sarah. Kan Sarah pernah tuh lagi traveling dari Irak ke Palestina, transit di Mesir. Jadi pesawatnya itu bukan direct, jadi transit dulu. Ya, connecting flightnya dari Mesir. Pas transit di Mesir, ada yang Instastory. Jadi ada cowok lewat, Instastory Sarah, dimention ke gubernur Mesir, @gubernur Mesir, Instastory. Pas dilihat sama gubernur Mesir, Sarah itu langsung stroke loh. Benar-benar ceritanya stroke. Sembuh beberapa lama kemudian setelah Sarah sudah melanjutkan penerbangannya ke Palestina. Ini dalam analogi sekarang ya. Artinya kalau mau merasa diri kita itu keren hanya gara-gara cantik, ada yang lebih cantik yaitu Sarah, ada nanti Maryam, ada nanti Aisyah. Aisyah itu cantiknya bisa dibilang natural banget ya. Pertama, Aisyah itu anaknya tinggi. Kedua, langsing. Beratnya sekitar 55 kilo lah. Sehingga menurut saya nih, ciri cewek soleha itu beratnya gak boleh lebih dari 55 kilo. Jadi kalau kita pas nimbang di rumah, waduh 56 kurang soleha. Maksimal 55 kilo. Dari mana Ustaz tahu Aisyah beratnya sekian? Antara 55-60 maksimal lah. Orang Arab kan 60 juga langsing ya. Kalau orang Indonesia 55 lah maksimal. Kenapa? Karena Aisyah tuh pernah ketinggalan rombongan ketika Nabi lagi touring. Nabi lagi touring dengan gengnya, sahabatnya. Geng Nabi kan namanya Muhajirin dan Ansor ya. Itu gengnya Nabi. Lagi touring, Aisyah ketinggalan rombongan gara-gara turun dari tandu. Orang Arab dulu tuh kan pakai tandu ya, yang diangkat ke atas onta. Nah, tandunya beratnya sekitar 55. Kata yang membawa tandu, Aisyah lebih ringan daripada tandu. Berarti kan Aisyah di bawah 55 kilo. Ternyata keren bukan karena dia cantik, bukan karena dia tampan. Keren bukan karena dia kaya. Siapa orang paling kaya dalam sejarah yang disebutkan di Al-Quran? Qarun. Itu orang paling kaya. Di depan rumahnya itu sering ada festival Lamborghini, Ferrari, itu di depan rumahnya Qarun. Mustang, mobil-mobil yang harganya di atas, kalau di Indonesia nggak tahu, di sini saya juga nggak ngerti ya, tapi rata-rata pakai mobilnya keren-keren, Land Cruiser. Mungkin di sini harganya lebih murah dari di Indonesia. Tapi Qarun punya mobil-mobil harga di atas 5M. Dan itu dijajar di garasinya tuh, dipamerkan. Qarun pernah sempat jadi selebgram. Followersnya tuh banyak banget. Jutaan followersnya. Kenapa? Karena dia orang kaya. Dia sering mamer-mamer lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus maju mundur cantik, apa gitu kan ya. Ini luar biasa nih. Dia posting, gue lagi di Paris, gue lagi di apa gitu-gitu. Ini Qarun, kaya banget. Sampai dia pernah bikin festival Qarun, namanya Qarun Fest. Qarun Fest. Apa itu Qarun Fest? Qarun memamerkan, mengeluarkan semua hartanya, dia pamerkan kepada orang lain, dia display hartanya di depan orang banyak, terus dia bagi-bagi duit. Setiap yang datang dia kasih berapa dolar gitu. Sehingga semua orang mengatakan, aduhai seandainya saya menjadi seperti Qarun. Jadi semuanya menjadi Qarun wannabe. Semesir tuh.
Sampai jadi hashtag Qarun wannabe, pakai rame viral, jadi trending topik. Ini orang yang paling kaya, tapi ternyata Allah benamkan di dalam bumi. Karena buat Allah gak penting, Allah lebih kaya. Kekayaan Allah itu langit dan bumi. Kalau keren itu diukur dari kekuasaan, siapa raja paling berkuasa? Salah satunya adalah Fir'aun. Ada 3 raja paling berkuasa sepanjang sejarah manusia. Pertama, Zulkarnain dari Yaman. Kedua, Sulaiman dari Palestina. Ketiga, Fir'aun dari Mesir. 2 soleh, 1 lagi kufur. Fir'aun paling berkuasa. Ternyata buat Allah itu gak keren. Oh, yang keren itu yang tingginya di atas 2 meter. Jadi kalau main basket tuh gini doang, masukin bola basket, gak perlu loncat gitu. Sini bolanya, masukin 2 meter. Ada yang tinggi 2 meter? Tidak ada. Masih kurang tinggi dibandingkan Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 35 meter. 35 meter, 80 hasta. Dan jangan bilang Nabi Adam itu raksasa, giant. Bukan, kitanya yang hobbit. Karena yang benar itu tinggi emang se-Adam. Kita ini yang terlalu unyu-unyu kalau kata orang Indonesia tuh. Apa unyu-unyu? Ya, kecil-kecil gitu ya. Lucu-lucu. Nah ini kalau mau mengukur keren itu dari tinggi. Keren itu yang umurnya panjang. Berapa sih umur kita? Umur 50 tahun juga jalannya udah gak bisa lurus. Udah bongkok kan ya. 60 tahun udah mulai lemah. Orang dulu umurnya 2000 tahun. Itu lulus SMA. Kalau kita sweet 17, mereka sweet 300. Jadi lulus SMA itu 300 tahun. Makanya ada seorang ibu di zaman dulu, zaman Nabi Soleh gitu, menangis di atas kuburan putranya yang meninggal di usia muda. Duh anakku, kamu meninggal terlalu muda, kasihan, belum sempat menikmati hidup, masih jomblo pula. Jomblo apa? Jomblo single gitu, belum nikah segala macam. Terus lewat seorang ulama nanya, ibu, Ma yubkiki, kenapa ibu menangis? Saya menangis, anak saya meninggal terlalu muda. Ditanya sama ulama, berapa umurnya ketika meninggal? 300 tahun. 300 tahun masih muda. Ibu bersyukur dikasih umur 300 tahun. Nanti akan muncul satu generasi, umur mereka cuma sekitar 60 tahun, yaitu generasi kita. Dulu 300 tahun itu baru lulus SMA, belum kuliah. Jadi kuliah satu semesternya mungkin sekitar 50 tahun kali. Lama perjalanan hidup mereka. Sekarang kita 60 tahun bangga, terlalu singkat. Sampai ibu itu komen ya, ketika diposting oleh ulama tadi, dia komen. Dia bilang, kalau saya cuma dikasih umur 60 tahun, saya pakai 60 tahun itu hanya untuk 1 kali sujud. Mereka bisa sujud 60 tahun. Ada di antara kita yang pernah sujud sampai 60 menit? 60 menit aja, 1 jam. Susah. Pas bangun semuanya gelap. Sujud 1 jam. Saya pernah sujud 1 jam, ruku 1 jam. Di Mesir pas lagi kuliah dulu, sholat taraweh kan kalau di Qatar sama ya. Di Mesir taraweh rata-rata 1 juz kan, 1 masjid, benar gak sih? 1 masjid 1 juz. Kalau di Indonesia 1 surat dibagi 2 rakaat. Surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Al-Fatihah di Indonesia itu ada namanya sholat ekspres. Al-Fatihah 1 nafas. Amin. Apa yang dibaca gitu. Saya tuh pernah ngimamin sholat tarawih di sebuah masjid di Indonesia. Terus masjid di seberang, jadi beda desa gitu, beda komplek. Masjid di seberang kan kedengaran suaranya dari jauh. Sama-sama takbir bareng nih, jadi kita startnya tuh bareng. Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar bareng kan. Saya baru selesai baca Al-Fatihah, mereka udah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini, wah, saya jadi terpancing, panas. Akhirnya, ya udah kita buruan ngejar ketertinggalan. Akhirnya kejar-kejaran sholatnya. Di Mesir, saya pernah sholat 1 malam tuh 10-15 juz. Bukan karena saya soleh ya. Kalau saya melakukan itu ikhlas, saya nggak mau cerita.
Nanti jadi riya, habis pahala saya. Saya melakukan itu karena terpaksa. Makanya saya cerita. Menyesal lagi tuh. Menyesal saya diajak sholat di situ. Satu malam 10 sampai 15 juz. Kata guru saya Syekh Tariq Faris, Hanan, ikut saya taraweh, imamnya bagus. Wah, siap-siap ikut. Saya cari imam yang bagus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak. Terus selesai Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Paling 1 halaman. Enak. Tiba-tiba bentar, ini sudah setengah juz ya. Mulai sadar nih, mulai aware. Ini udah setengah juz. Wah, imam gak benar nih. Mulai suuzon kepada imam. Wah, imam pamer, imam suaranya bagus, imam segala macam. Suuzon aja. Lama-lama 1 juz, saya berdirinya udah gak bisa 2 kaki, sebelah kaki gitu. Capek, gantian lagi. Jadi tutorial sholat baru. Bid'ah banget kan sholatnya. Udah gitu, udah lama masuk juz 2. Selesai juz 2, masuk juz 3. Begitu selesai surat Al-Baqarah, baru ruku. Pas mau ruku tuh kayak merdeka gitu. Allahu Akbar. Jadi takbirnya tuh bukan takbir mau ruku, takbir bahagia. Allahu Akbar. Wah, ruku gitu. Ruku nih, ternyata rukunya selama berdiri 1 jam ruku. Kebayang gak tuh 1 jam gini? Pas bangkit, ini kayak digembok nih. Sakit. Sujud juga 1 jam. Cuman kalau sujud gak apa-apa lama, sekalian tidur. Hilang. Tiba-tiba Allah Akbar, udah bangun. Akhirnya alhamdulillah istirahat 2 rakaat, sekitar 3 juz lebih. Hampir 4 juz 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, istirahat. Istirahat dulu selama 1 jam. Ada yang makan bakso, ada yang gorengan, ada yang makan apa segala macam, ada yang pulang dulu istirahat, terus gak balik lagi gitu. Macam-macam lah ya. Ini di Mesir pernah kayak gitu. Ternyata keren itu bukan kuat, itu keren sih, tapi bukan yang paling keren. Bukan tampangnya ganteng, cantik, kaya, berkuasa, tinggi. Keren adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang anak muda, cowok-cowok keren yang taat kepada Allah itulah yang kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Kahfi. Itu adalah anak muda yang paling keren menurut Al-Quran, yang paling taat. Apa arti taat, Ustadz? Taat itu bukan hanya banyak ibadah. Gak apa-apa, ibadahnya yang wajib-wajib aja. Salat wajib, puasa wajib, gak apa-apa. Tilawah yang wajib misalnya gak masalah. Tilawah sehari 10 juz gak apa-apa lah ya. 10 juz misalnya. Atau gak kuat 10 juz, 15 juz. Pokoknya yang wajib-wajib aja gak apa-apa. Terus apa arti taat, Ustadz? Taat itu tidak berbuat dosa. Sederhana. Bukan banyak tahajud, bukan duha, bukan tilawah sekian juz, bukan hafiz Al-Quran. Itu keren sih. Tapi minimal udah disebut taat asal kita tidak berbuat dosa. Itu udah taat. Itu udah keren banget. Saya gak mau terlalu perfeksionis. Anak muda harus tahajud sekian rakaat, duha gak boleh tinggal. Oke, kalau bisa kayak gitu, itu luar biasa. Tapi sekedar bisa tidak berbuat dosa aja, itu udah keren banget. Dan saya termasuk orang yang senang main. Dari sejak kuliah dulu, hobinya traveling, main. Jadi kalau teman-teman nge-follow Instagram saya tuh, di profilnya tuh, di bio-nya, saya tulis tagline banyak main, banyak manfaat. Karena buat saya main itu penting. Jadi kalau ada hari gak ada mainnya tuh rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Main gak apa-apa, tapi happy, main, seru-seruan, apalagi asik, jalan-jalan, itu semuanya bisa kita lakukan tanpa harus berbuat dosa. Bisa banget. Bisa banget. Kita bisa banget mendapatkan keseruan, bisa banget happy-happyan, bisa banget jalan-jalan, nongkrong bareng temen tanpa harus berbuat dosa. Dan saya sendiri merasakan hidup seperti itu. Saya gak mau hidup serius-serius amat, terus saya posting lagi tahajud. Kalau lagi tahajud gak usah diposting. Berhubung juga tahajudnya gak seistiqomah yang lain, jadi gak usah diposting.
Saya nggak posting lagi duha. Saya nggak posting lagi apa. Saya posting lagi jalan-jalan. Yang saya pengen nyoba sekarang tuh sandboarding. Snowboard udah, skateboard, longboard, surfing, wake surf. Wake surf itu yang ditarik pakai boat. Terus ombaknya ada wave shaper namanya, dibuat ombaknya, dilepas talinya terus kita ngikutin ombak buatan dari boat. Itu di Bandung kalau lagi tidak ada ombak di laut, kita main wake surf, ditarik sama boat terus kita. Dan di Indonesia wake surf pertama adanya di Bandung. Kita yang pertama main wake surf di Indonesia. Terus ada yang belum saya coba itu cuman sandboarding. Bagusnya di Qatar ya, di Qatar atau di Dubai itu sandboardingnya terkenal lah. Karena daerah padang pasir yang pasirnya tuh lembut, nggak kayak di Mesir. Di Mesir pasirnya kayak di Arab Saudi, pasirnya banyak kerikil-kerikil. Kalau Qatar, Dubai mungkin bagus. Saya senang dengan olahraga, main, have fun tuh saya senang banget. Tapi saya yakin saya tetap bisa have fun tanpa harus berbuat dosa. Taat tapi asik. Bukan taat tapi dosa, bukan. Asik asik tapi dosa, bukan. Taat tapi boring, enggak. Taat tapi asik, bisa banget. Sehingga teman-teman, anak-anak muda nih, anak muda yang paling keren itu adalah yang paling taat. Ukuran taat, jangan bikin dosa. Dan gak usah khawatir, tetap bisa fun. Kita sekarang lagi bikin di Indonesia itu skate park. Mungkin kalau di Qatar banyak ya skate park ya. Di sini ada anak skate. Olahraga yang ada satu. Olahraga yang anak-anak muda, teman-teman di sini yang paling sering dilakuin apa? Futsal atau apa? Apa? Basket ya? Oke. Basket. Kalau cewek-ceweknya? Volley. Volley pantai. Volley padang pasir ya? Oh, volley aja. Kirain volley padang pasir. Volley, basket, atau bola, atau futsal kayak gitu-gitulah ya. Dan itu bisa banget kita bisa mendapatkan fun, happy, seru tanpa harus berbuat dosa. Berarti kan untuk menjadi orang yang taat gak ribet, gak susah kan? Gampang kan? Simple banget pengen jadi orang yang taat itu. Yang penting jangan bikin dosa. Waktunya azan, berapa menit sih waktunya kita sholat? Paling juga 5 menit. Dan insya Allah 5 menit itu berkualitas dan gak akan buat waktu main kita terganggu. Ini satu nih. Saya senang main, saya suka traveling, saya keliling beberapa tempat. Kalau di Indonesia sering banget keliling Indonesia. Kayak kemarin misalnya kita ke ke Raja Ampat gitu, free dive, walaupun gak jago tapi coba-coba aja, tenggelam pakai gaya batu gitu kan ya. Pokoknya nyari-nyari terumbu karang. Pokoknya traveling jadi kayak my trip, my adventure tuh saya ngejalanin sendiri dan itu bisa banget tanpa harus berbuat dosa. Kenapa harus minum? Kenapa harus pacaran? Kenapa harus ngomongin orang lain? Kenapa harus melakukan dosa? Kenapa harus meninggalkan sholat? Toh kita tetap bisa have fun tanpa meninggalkan sholat. Ini yang satu. Ada 2 ciri keren anak muda. Yang kedua apa? Buat saya gak respect dengan anak muda kalau dia tidak punya empati terhadap sosial. Dia tidak punya kepedulian terhadap sosial. Anak muda keren itu kalau dia punya proyek sosial. Saya yakin anak-anak muda Indonesia di Qatar ini udah melakukan beberapa program sosial, proyek-proyek sosial. Saya berharap ini menjadi salah satu hobi baru anak muda, proyek sosial. Sosial kemana Ustadz? Di Qatar semuanya udah pada sejahtera. Kalau gitu proyek sosialnya ke luar negeri. Dan kita gak jauh dari Palestina, kita tidak jauh dari Suriah. Proyek sosialnya nggak harus kita pergi ke sana. Kita bisa bikin donasi for Palestina, for Suriah, for humanity, yang di Rohingya, di Somalia kelaparan. Jadi kan banyak penggalangan dana dari kita itu buat humanity. Itu keren banget. Karena anak muda punya empati, punya kesadaran, punya kepedulian terhadap sosial dan kemanusiaan. Ini baru anak muda keren. Atau mudah-mudahan nanti dengan proyek-proyek sosial sibukkan
diri kita, teman-teman, coba kita cari kesibukan, activity yang sifatnya itu benar-benar memberi manfaat buat orang lain. Karena Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Siapa tahu nanti dari anak-anak muda Qatar, anak-anak muda Indonesia di Qatar, akhirnya bisa bikin, sebutlah lapangan basket di Gaza, Palestina, buat anak-anak korban perang. Bisa bikin lapangan volley untuk anak-anak Suriah di camp, unregistered camp. Kan ada register, ada unregistered. Kalau yang register sudah ditangani oleh pemerintah Erdogan. Kalau yang unregistered itu diberikan kepada para NGO, organisasi kemanusiaan yang insya Allah lusa saya mau ke sana juga, mau bawa donasi dari anak-anak muda Bandung, anak-anak muda Indonesia. Ada yang donasi papan skate, ada yang donasi sepeda BMX, ada yang donasi sepatu sepak bola dengan cara dilelang, terus donasinya, uangnya disumbangkan. Jadi saya bawanya bukan dari umum. Kalau ada lembaga-lembaga sosial membawa dari donasi umum, saya bawanya dari anak muda. Modalnya apa? Sepatu bola mereka atau kaos mereka, kalau mereka atlet terkenal, dilelang, itu disumbangkan untuk humanity di Suriah. Kita datang ke Turki, pergi ke unregistered camp yang mereka kondisinya lebih susah daripada yang register karena tidak ditangani oleh pemerintah. Terlalu banyak pengungsi di Turki, kita tanganin. Nanti dari anak muda Indonesia Qatar mungkin bisa tadi bikin lapangan volley di sana buat anak-anak kecil. Itu anak-anak yatim, teman-teman. Anak-anak yatim usia dari 1 tahun sampai usia belasan tahun, itu jumlahnya puluhan ribu anak yatim. Kita di sini tinggal alhamdulillah dengan ayah, ibu, adik kakak, sekolah dekat rumah, main teman-teman banyak. Kalau kita larut dengan kehidupan kita kayak gitu aja, itu gak keren menurut saya. Kita egois, menikmati hidup sendiri. Kalau teman-teman bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tinggal di Qatar dan bisa menikmati fasilitas seperti sekarang yang luar biasa, yang banyak orang Indonesia gak bisa merasakannya, bentuk syukur teman-teman itu adalah mulai empati kepada kemanusiaan. Nanti bisa minta advice, konsultasi dengan beberapa orang tua di sini, pembimbing di sini, ustadz-ustazah di sini, apa yang bisa kami lakukan sebagai anak muda Indonesia Qatar untuk kemanusiaan. Kalau mau melakukan di dalam negeri ada proyeknya, lakukan di dalam negeri. Kalau tidak ada, ke Indonesia. Kalau nggak ke Indonesia, minimal ke Suriah, Palestina atau Rohingya. Proyek sosial itu baru keren. Mudah-mudahan dengan 2 karakter ini kita bisa menjadi seorang pemuda yang paling keren, pemuda yang dicintai Allah, pemuda yang mendapatkan respect dari Rasulullah SAW, dan kelak kita akan menjadi pemuda yang bisa pride di hadapan Allah SWT atas amal-amal kita. 2 hal, pertama taat. Taat itu artinya jangan bikin dosa. Kedua, empati, bikin proyek-proyek sosial bersama-sama. Kalau teman-teman lebih sibuk dengan proyek sosial, saya yakin kita gak akan kepikiran masalah-masalah yang gak penting dalam hidup kita. Pasti akan lebih concern dengan proyek-proyek sosial yang baik. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kalau di Bandung, activity saya tadi dijelaskan tentang pemuda hijrah SIF. Sekarang kita lagi membangun jaringan anak muda seluruh Indonesia. Database yang udah masuk ke kita itu ada 40.000 anak muda lintas komunitas dan organisasi lagi kita bina. Kita pengen bikin banyak skatepark, youth space berbasis masjid. Jadi di Bandung itu lagi kita bikin youth space, tempat main anak muda tapi di sebelah masjid, sehingga mereka bisa main basket, wall climbing, mereka bisa tadi street culture, skateboard, BMX, parkour. Tapi waktunya sholat mereka tinggal melangkah karena dekat dengan masjid. Karena di Indonesia itu jarang. Kalau di Qatar mungkin banyak, kalau di Indonesia itu jarang. Ini activity atau movement anak muda yang kita sedang lakukan di Indonesia. Mudah-mudahan ini menyemangati teman-teman di sini. Jangan lama-lama di sini. Belajar banyak. Nanti pulang ke Indonesia do something lah buat membangun negeri kita. Tapi belajarnya di Qatar. Pengabdiannya di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bangga ada di antara teman-teman semuanya
yang keren-keren, yang pinter-pinter, yang soleh-soleh, yang jomblo fisabilillah. Alhamdulillah, karena jomblo fisabilillah itu lebih dicintai oleh Allah ya. Walaupun mungkin amal kita nggak seperti orang-orang yang hafal Quran atau apa, setidaknya kita tidak berbuat dosa, insya Allah itu udah luar biasa. Barakallah untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.